kali ini saya tidak mengucapkan salam. Tidak apa-apa toh? Nah, jangan kaget. Tidak semua pertemuan itu diucapkan dengan salam. Ingat, salam itu hubungan saya dengan kalian. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu hubungan saya atau seorang mutakalim atau seorang pelaku dengan Allah. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hubungannya saya, siapapun yang mengucapkan, yang mengerjakan, yang menulis, itu hubungan dia dengan Allah. Ayo, mau coba bismillah, mau keras apa lirih? Keras. Nah, harus dibedakan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan hubungan saya dengan mukhatab, dengan audien. Maka jangan lirih, keras. Mau baca bismillah, sirri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bla bla bla. Nah, dibedakan. Bismillah itu artinya apa? Orang umum mengatakan dengan menyebut nama Allah. Perhatikan. Ini ada pilihan atau jangan kaget. Saya coba. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, hati saya mengatakan dengan mengingat nama Allah yang Maha Rahman, yang bersifat Rahman, yang bersifat Rahim. Bedakan. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat berbobot mana? Mengingat. Jadi Anda ngeliwat, jenengan nyoteng, jenengan nyetir, jenengan apapun, memulai usaha, memulai melakukan itu, mengingat kebesaran nama Allah. Gitu. Ya. Beda dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum hubungan saya dengan orang yang saya ajak bicara. Nah, pernah saya ketemu dengan seorang supir. Ya. Supir juga manusia. Nah, adakah agama memuliakan manusia? Yes, clear itu. Manusia harus dimuliakan kalau Anda merasa sebagai manusia. Kalau Anda belum, kalau panjenengan, Anda itu anta asli nih. Jangan kaget. Anda itu, ya saya menemukan sendiri, Anda itu anta. Coba. Nah, tetapi kata Gus Dur, Islam itu bukan menjadikan sedulur jadi akhun. Islam itu ya kita orang budaya orang Jawa ya panjenengan ya tetap panjenengan. Maaf jangan tersinggung yang suka menggunakan kata akhun, ikhwat, ada mushola atau tempat ibadah ditulis ikhwan, ikhwat. Apakah itu Islami apa tidak? Itu soal lain. Saya tidak mau masuk perdebatan itu. Mari kita kembali ke seorang supir tadi. Orang supir kan kerjaannya. Tapi dia sebagai makhluk Allah atau disebut abdun, disebut nas. Nah, di sini pentingnya nilai ibadah. Mbah Soleh Darat mengatakan ibadah itu secara harfiah berarti maknanya apa coba? Ngemawulo. Apa itu ngemawulo? Ngrasa yen awake niku dadi kawulane Gusti Allah. Kalau di bahasa Arab kan maknanya ibadah. Asik kan? Beda dengan taat. Kalau ibadah, ini menurut Imam Hanafi, kalau ibadah ya, itu butuh niat. Kalau taat, tidak. Jenengan taat kepada orang tua, niat gak niat, itu dapat pahala. Tapi ibadah ya, dengan Allah, itu harus niat. Puasa, zakat, haji, apalagi. Makanya dari sekian 40 hadis yang populer itu, hadis yang nomor 1 bunyinya innamal a'malu binniyat. Oke? Saya akan mengulik tentang supir tadi. Supir itu hambanya Gusti Allah. Coba kita muliakan supir. Kita membayangkan sehebat pengusaha, udah sakok, bloboh dan sebagainya. Barang numpuk di gudang, karyawan banyak. Dia bisa mempekerjakan karyawan. Pahalanya hebat kan? Coba, barang sudah numpuk di gudang. Kalau supir tidak memindahkan barang dari gudang ke toko, ke distribusi yang lain, bla bla bla, bergerak nggak barang itu? Maka saya bertanya, seberapa besar peran seorang supir? Jelas sama dengan seorang direktur.
Cuma bedanya ada yang kerja dengan otak, ada yang kerja dengan otot secara dominasi. Bukan berarti kalau orang kerja otot itu tidak menggunakan otak, enggak. Seorang supir, maaf saja, kadang masih mendapat istilah sekarang itu diskriminasi ya. Tidak mendapat penghormatan yang layak. Menurut Ingsun, izinkan. Tidak. Dia manusia harus dihargai sebagai hamba Allah. Itu dulu, apalagi dia berjasa memindahkan barang dari gudang ke toko, dari kota A ke kota B kok ini. Coba bayangkan jenengan. Jasanya begitu besar seorang supir. Luar biasa ini. Ya. Saya belum tahu ini. Atau pemerintah melihat bahwa seorang supir harus disediakan musola. Ya. Khusus supir atau rest area. Maaf saja, memang kadang-kadang ada yang sedikit mengganggu pemandangan yang kurang enak. Misalnya kencing di dalam kencing di rodanya sendiri, itu kan hanya 0,0. Tetap seorang supir harus kita muliakan sebagai hamba Allah, satu, sebagai dia yang berjasa dalam pemindahan barang dari kota ke kota ini. Masuk akal nggak? Jasanya besar. Saya tidak membela dia sebagai karyawan untuk dinaikkan gaji, bukan domain saya. Saya hanya ingin bicara bahwa seorang supir ada potensi untuk dimuliakan sebagai hambanya Allah, untuk dimuliakan sebagai orang yang terlibat begitu besar di dalam suatu perusahaan. Coba pikir. Kalau dia begitu besar keterlibatannya, mengapa tidak kita muliakan? Mengapa tidak kita hargai? Nah, mari kita istilahnya apa tadi udah populer ya, ngewong ke wong, memanusiakan manusia itu ya. Jadi ini belum mengulik tentang ibadah. Ibadah itu kata Mbah Soleh Darat, ngemawulo. Ngemawulo itu ya merasa dirinya kawulo. Kalau kawulo ada rojo. Nah gitu. Jadi ketika beribadah kita harus merasa dirinya kawulo. Apalagi kalau ibadahnya dalam bentuk sholat. Sebagai seorang supir pun, dia merasa hambanya Allah, oh waktunya sholat dia berhenti karena saya hamba Allah. Meskipun saya anak buah direktur, toh saya tidak bisa lepas dari kehambaan saya. Maka saya sebagai seorang supir akan berhenti menghargai jasa Allah yang sudah memberikan kepada fisik saya. Seorang supir bisa memindahkan barang-barang itu tadi. Demikian pembicaraan tentang ibadah dan profesi supir. Mulia sekali supir itu. Sudut pandang itu tadi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.